Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom. Salam sejahtera, damai, damai, damai sejahtera bagimu, bagi kita semua, dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Halo. Bagaimana kabar di hari yang baru ini? Semangat, senang, sukacita, happy, bahagia. Ketika kita tahu bahwa kita dikasih Tuhan, kita milik Tuhan, maka kita selalu akan bersyukur. Tuhan adalah Bapa yang baik bagi saya dan Anda semuanya. Dan dikecewakan orang yang berharap kepadanya. Yes, berharap, kabarnya luar biasa. Coba renungkan sebentar, kalau sampai hari ini kita ada, yang kita kasihi, kita doakan selama ini masih ada, masih bersama kita. Yakin dah, percaya, itu semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebabnya setiap hari selama Pastor masih ada di dunia ini, masih sehat, masih kuat, akan mewartakan kebaikan Tuhan. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, jangan hanya sendiri saja, tetapi ajak orang lain. Bagikan link tautan ini kepada teman-teman online ya, yang di TikTok. Silakan dibantu di tap-tap layar. Saya tap-tap layar juga. Puji Tuhan. Sambil menyapa. Wah, baru on sudah ada 10.000 di TikTok yang memberikan like-nya. Terus saya percaya setiap hari rutin sampai jutaan like di TikTok. Semua karena apa ya? Karena kita merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Makasih share-nya yang sudah membagikan di TikTok dan tap-tap layarnya. Bless you, bless you, bless you. Juga jangan ketinggalan yang di Facebook dan di YouTube ya. Sama-sama kita BBT, melayani Tuhan Yesus. Pastor yang membagi firman Tuhan, Bapak Ibu yang membagikan lewat jempol Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita melayani Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Saat pujian dinaikkan, saudara dengarkan dimanapun engkau berada. Pujian ini akan menguatkan kita sekalian, menyembuhkan dan memberikan pengharapan yang baru. Hore! Maka sama-sama semuanya, selamat melayani Tuhan Yesus, selamat memuji Tuhan Yesus, dan selamat mendengar firman Tuhan Yesus, dan selamat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhan Yesus yang berdaulat di dalam hidupku. Makasih. Bless you. Halo. Thank you. Ini yang sudah bersama-sama di kota mana saja. Ketik kolom komentar kota apa, gereja mana. Pujian ini adalah pengagungan kepada Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Hurra, semangat. Yesus termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Tuhan Yesus, amin. Ku sembah Tuhan Yesus, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Tuhan Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Katakan bersama-sama. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yes, sembahlah Tuhan Yesus. Kata bersama-sama, sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus.
Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Yeay, we love you Lord Jesus. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Puji, muliakan namanya. Yes, puji dan muliakanlah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mana tangan-tangan pribadi yang selalu berkata Tuhan Yesus baik. Puji Yesus, saya. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati semua kita. Amin. Kita ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Pujian ini, hari-hari ini suka banget karena mengingat selalu akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan Anda. Inilah pujian penguatan bagi Anda sekalian. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Thank you Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Bagimu juga ya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis
habis hujan. Setingginya langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau Tuhan Yesus rancangkan yang terbaik dalam hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu Tuhan, aku ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan Yesus sangat amat baik. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Siapa yang merasa terberkati pujian ini? Silakan dibagikan, di-share di tab-tab layarnya, biar pujian ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, ini semua tentang Yesus, indahnya kasih-Nya bagi setiap kita. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku sampai hari ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Aku ada hari ini karena Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagiku dan bagi Anda sekalian. Semua yang kau alami bersamanya kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku dan bagi Anda sekalian. Semua yang kita alami bersamanya kita lewati. Indahnya kasih Yesus
seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih Tuhan bagi Anda dan saya. Yes, amin. Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Sungguh indahnya kasih Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Amin. Kita ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita lewati bersamanya, kita alami pertolongannya. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Bless you, bless you, bless you. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Ini semua tentang Tuhan Yesus. Sebelum Pastor akan mendoakan Bapak Ibu terkasih, saya mau membacakan, menaburkan firman penguatan bagi Bapak Ibu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saudara-saudara pasti akan mendapat penguatan di dalamnya. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Ya, ada filosofi atau ada istilah kata berkata hemat pangkal kaya. Ya, tetapi saya mau beritahu ke saudara-saudara bahwa kehidupan orang percaya itu bukan dari filosofi dunia atau bukan dari istilah kata, tetapi dari apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Untuk orang benar itu ada berkatnya. Ya, seperti apa pesan-pesan Tuhan ini? Selamat mendengarkan, dan bukan hanya jadi pesan yang kita dengar, menjadikan hari ini renungan bagian hidup kita yang dipenuhi oleh janji Tuhan yang digenapi. Puji Tuhan. Siapa di antara saudara yang rindu terima berkat Tuhan? Amin. Berkat Tuhan untuk orang benar. Saya. Makasih kakak, makasih adik. Dibagikan link tautannya di tab-tab layar. Puji Tuhan, sambil saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan Yesus di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Ya. Ini ayat emas bagi setiap orang yang mau mendapat berkat Tuhan, mau hidup dalam berkat Tuhan. Ya. Amsal 10 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
Saudara mau kaya, kaya itu karena berkat Tuhan, bukan karena korupsi, bukan karena kecurangan, bukan karena menyakiti orang lain. Kaya itu dari berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan yang bisa menjadikan engkau kaya. Dalam berkat Tuhan engkau kaya. Kaya itu bisa juga sehat, bahagia, senang, damai. Jadi jelas ya bahwa berkat Tuhan yang jadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan membuat kita jadi pribadi yang bersyukur. Kalau tidak bersyukur, lawan katanya serakah. Orang serakah tidak pernah puas. Orang serakah seisi dunia ini tidak pernah cukup bagi dia. Bagaimana dia bisa bersyukur? Bagaimana dia bisa menikmati kekayaan berkat Tuhan itu? Kalau dia serakah. Namun di sini kita diingatkan firman Tuhan bahwa berkat Tuhanlah yang jadikan Andi kaya. Ketika masing-masing berkat Tuhanlah yang jadikan Lindah kaya, contoh. Yati kaya, contoh. Ciara kaya, atau Chandro Lina kaya, karena berkat Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Amin. Amin. Berkat Tuhan jadikan Jen kaya. Berkat Tuhan jadikan Chelsea kaya. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Banyak orang bersusah-susah dapat gaji, gajinya kurang atau pas-pasan. Tapi kalau berkat Tuhan, dapat gaji diberkati Tuhan, saudara kaya, kaya memberi, kaya bersyukur, kaya kesehatan, kaya penuh damai sejahtera. Amin. Dan kaya juga istirahatmu baik, istirahatmu cukup. Karena Tuhan bisa memberkati orang yang diberkatinya sekalipun sedang istirahat alias tidur. Tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekarang Pastor bacakan dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Saya bacakan ya. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sia ya kalau kita bekerja tanpa berkat Tuhan. Paling juga habisnya habis gitu aja, kurang, pas-pasan. Tapi kalau diberkati Tuhan, wah melimpah. Seperti saya, ya, melimpah sehingga saya bisa memberkati sesama. Melimpah makanan sehingga saya bisa memberikan beras kepada orang yang membutuhkan. Berlimpah makanan sehingga bisa membagikan makanan setiap hari kepada orang-orang. Karena Tuhan memberkati, ya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua ya dari kitab Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam merenung, ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada sih makanannya, tapi Tuhan bilang itu sia-sia. Karena apa? Berkat Tuhan jadikan kaya. Kaya dalam berkat Tuhan bahagia.
Banyak orang mencari kebahagiaan dari gaji, dari kerja, belum tentu. Tapi kalau engkau diberkati Tuhan, engkau bahagia. Gaji pas-pasan diberkati jadi berlimpah-limpah. Tuhan bilang apa? Karena Tuhan sanggup memberikan kepada yang dicintainya. Memberi apa? Berkatnya kepada orang yang dicintainya meskipun mereka sedang tidur. Artinya apa? Orang yang diberkati Tuhan tidurnya nyenyak. Tidak perlu pakai obat tidur. Tidak gelisah, tidak ada ketakutan. Siapa yang mau setelah ini? Pastor doakan, tidurmu adalah tidur yang paling pulas. Tapi bangun lagi untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Istilah-istilah yang populer sejak kita masih dulu kecil, sekolah, apa itu? Hemat pangkal kaya. Gitu ya. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan bilang ada orang yang banyak memberi tapi banyak berlimpah. Jujur, kadang istilah populer dunia itu agak berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh misalnya, istilah dunia berkata, bencilah kepada orang yang memusuhimu. Bertolak belakang, firman Tuhan berkata, ampunilah dan kasihilah musuh-musuhmu. Jadi saudara harus tahu bahwa kita orang Kristen, orang percaya, hidup bukan dari bergantung filosofi dunia. Tapi kita ini hidup melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu beda. Seperti misalnya contoh Tuhan bilang, kalau ada yang berbuat jahat kepada engkau, kalau orang dunia berkata apa? Balaslah. Tapi Tuhan bilang tidak, ampunilah. Saat engkau mengampuni orang-orang jahat kepada engkau, engkau sedang menaruh seperti bara api di atas kepalanya gitu. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Ajaran yang tidak sama dengan pola-pola dunia atau filosofi atau dongeng nenek tua, tidak sama. Ya, seperti tentang tadi istilahnya hemat pangkal kaya. Saya di sini tidak lantas berkata saudara-saudara lalu boros buang uang atau foya-foya yang nggak jelas, enggak. Hari ini saya foya-foya, iya, tapi tanda kutip untuk pelayanan, untuk membantu orang. Kalau kita pikir orang dunia, ngapain saya tiap hari keluar uang ratusan ribu hingga jutaan memberkati orang? Enak-enakmu. Tapi karena saya sadar bahwa kesempatan hidup ini berkat yang Tuhan kasih hanya titipan. Saya rindu menjadi bendaharanya Tuhan Yesus. Saya nggak mau minta-minta, tapi saya mau memberi dan Tuhan memberkati. Nah, di dalam kitab Amsal ini menjawab. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ya. Di sini firman Tuhan, saudara tandain, saudara-saudara stabilo dan biar terpatri dalam hatimu. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus ada tertulis. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah, ya kan udah berseberangan nih. Kalau istilah dunia berkata hemat pangkal kaya, tapi firman Tuhan mengajar ada yang nyebar harta. Ya, tetapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Jadi ini dipatahkan ya, yang tadi istilah berkata
hemat pangkal kaya. Kalau engkau ada di prinsip-prinsip dunia, maka engkau akan mengalami semakin hemat luar biasa, tapi kurang melulu. Kan kita ada memilih dua kerajaan, kerajaan dunia, kerajaan sorga. Siapa yang berharap pada kerajaan dunia, ketika dunia bergoncang, dia akan tergoncang terus, tergoncang, diri goncang. Tapi siapa yang bersandar kepada kerajaan sorga, sekalipun dunia bergoncang, dia akan tetap tersenyum, akan tetap bersukacita, karena dia menaruh harapannya kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara silahkan memilih hari ini, mau menjadi orang yang hemat luar biasa tapi selalu kurang, atau kayak Pastor Andy, ya, yang suka berbagi, suka menolong, suka menyebar harta karena firman Tuhan, tetapi semakin berlimpah-limpah. Silahkan, saudara, saya tahu karakter sudah dirubah, tapi kalau engkau punya pilihan mau berkata, saya mau kayak Pastor Andy, hamba Tuhan dikenal baik, suka menolong, suka memberkati, tapi hidupnya jadi berkat, dan kita bisa melihat, sudah bisa menyaksikan bagaimana pelayanan ini sangat diberkati. Ini di luar nurul, di luar akal, ya. Nanti juga waktu singkat ada berkat-berkat yang pastor dapat terkumpul, mau beli sekian ton beras, mau bagi-bagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini nggak masuk akal. Di zaman ini orang-orang banyak resesi, banyak kesulitan, seperti pujian dari yang diciptakan oleh Bapak Erastus Sabdono. Walau kanan kiri semua orang susah, tetapi aku kan tetap happy, aku kan tetap tertawa, aku kan tetap berbagi. Walau sana sini semua orang sedih, semua orang mengalami resesi, kekurangan, mungkin tokonya sepi, keuangannya seret, tetapi aku akan tetap berbagi. Kenapa? Karena berkat Tuhan jadikan kaya. Berkat Tuhan sanggup dicurahkan kepada saya dan Anda waktu sedang tidur sekalipun. Masih istirahatmu bagus. Ya, dalam situasi ini jangan pelit. Ya, pelit kurang melulu, tapi belajar dari perkara kecil, berbagi. Ketika rame-rame, belajar berbagi. Belajar berbagi, tidak selalu uang. Berbagi makanan, berbagi kasih, berbagi care, pertolongan, berbagi pedulimu kepada orang lain, berbagi ada berkat finansial, berbagi uang, belikan beras, nasi bungkus, atau Indomie, minyak, telur, orang-orang nggak mampu. Senang banget deh mereka. One day saya bagi telur, tapi rempong kalau bagi telur, nanti pecah, belepotan nanti. Kemarin kita berbagi apel, lumayan loh, itu sekian juta loh harganya. Berapa banyak kita bagi-bagi apel yang buah asmara, apel manis. Sebetulnya itu bagi ekspresi kami, saya sama keluarga, ya nggak tahu nanti kalau anak saya menikah ya, tapi sama keluarga sudah berkomitmen dalam hidup kami, nggak usah lagi ada pesta-pesta begitulah, ya nanti pestanya di sana aja, waktu perjamuan dengan anak domba, ya pestanya waktu kita bertemu sama Tuhan Yesus saja. Anak saya sudah gadis, nggak tahu nanti kalau nanti menikah gimana. Kalau dari saya sih nggak usahlah, diberkati, Tuhan kasih jodohnya yang terbaik dari Tuhan Yesus, lalu mereka bisa jalan-jalan keluar kota. Berkat-berkatnya tuh
pakai pelayanan aja gitu, pakai berbagi, atau mereka mau bangun pekerjaan usaha masa depannya, itu saja gitu. Iya, saya belajar. Jadi kemarin istri ulang tahun, jadi kita pun tidak ada sama sekali makan biasa-biasa, nggak ada, cuma kan sekali berkat kita berikan sekian ratus apel yang manis warna merah gitu, kita pitain, kita bagi-bagi, berbagi kemanisan biar semua tamu-tamu yang datang semuanya boleh ikut dapat berkat dan firman Tuhan tentang apel yang memberkati. Puji Tuhan. Siapa yang sempat datang kemarin, ayo komentar. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini seperti firman Tuhan, hidup kita manis kayak apel. Amin. Ya, jadi saudara-saudara mau pilih mana hari ini? Mau hidup dalam berkat Tuhan, ya semakin diberkati, ataukah hemat luar biasa pelit tapi selalu kekurangan? Ya, 25. Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat, ini loh, selalu diberi kelimpahan. Keren kan Tuhan Yesus? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Renungan ini jadi penguatan buat kita, hidup saling berbagi. Jangan khawatir, Tuhan kasih berkat kita kepada orang-orang yang mengandalkannya. Ya, berkat Tuhan jadikan kaya. Dalam kekayaan berkat Tuhan engkau sehat-sehat. Puji Tuhan, istirahatmu baik. Ya, dan saya mau kasih saudara firman hari ini sebelum kita akan doa. Ketika saudara dalam kesesakan, ini adalah doa kita. Ya, doa dalam kesesakan, termasuk saudara-saudara mungkin yang dalam kondisi kesesakan ekonomi, dalam kesulitan finansial. Doa saat kesesakan menjadi solusi jalan keluar bagi kita. Saat manusia nggak bisa tolong kita, percaya deh, saya udah alami banyak hal, Tuhan Yesus tolong kita. Percaya deh, ya, percayalah. Yang ngomong ini bukan hanya teori, yang ngomong ini praktek dan mengalami langsung. Benar. Gimana sih? Bagaimana cara aku mengatakan bahwa firman Tuhan ini benar? Firman Tuhan ini ya, Tuhan Yesus itu nyata. Bagaimana cara aku mengatakannya kepadamu agar engkau percaya sungguh-sungguh dan memberikan hidupmu kepada Dia dengan tidak ragu-ragu? Yes. Saya mau bacakan 2 ayat lagi ya. Kitab Mazmur pasal 9 ya. Mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Kalau engkau ada di situasi hari ini sedang terinjak, sedang terpuruk, sedang di ujung tanduk, sedang masa-masa sukar, di lembah-lembah kekelaman, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagimu. Sekalipun engkau terinjak, engkau ada di posisi terjepit, Tuhan tetap adalah tempat perlindungan pada masa-masa sulit atau masa kesesakanmu. Ayat 11. Orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan ditinggalkannya. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, dan apa yang kami dengar sudah menjadi berkat buat kehidupan kami. Tidak ditinggalkan orang yang berharap padamu, bahkan Tuhan dengan jalan yang ajaib, Engkau sanggup memberkati kami sekalipun kami sedang tidur bocang bobok cantik.
Tuhan sumber berkat kami. Karena berkat Tuhanlah jadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan tidak disertai penyakit. Berkat Tuhan tidak disertai ketakutan. Berkat Tuhan tidak disertai kekhawatiran. Tapi berkat Tuhan disertai kekayaan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bagi semua Bapak Ibu terkasih, tamu-tamu pemirsa diberkati. Firman yang kau dengar dan doa ini satu paket, engkau diberkati. Hidupmu gak sama lagi. Engkau menjadi pribadi yang suka berbagi, suka memberi. Karena firman udah masuk dalam hidup kita dan Tuhan ajar kita, ada yang suka berbagi tapi semakin banyak berkatnya. Dulu kita suka pelit, kita punya prinsip hemat pangkal kaya, tapi kok kurang melulu. Lihat Andi Simon ini suka berbagi, kok tambah diberkati. Inilah rahasia firman yang saya bagikan. Jadilah keluarga Kristen, orang percaya, pribadi hamba Tuhan yang suka berbagi supaya janji firman bagian ini terjadi. Kau banyak berbagi, semakin banyak berkatmu datang dari Tuhan Yesus. Kau semakin pelit, semakin banyak kalkulator di otakmu itu, semakin kurang pas-pasan. Mau bikin ini, proposal, mau bikin ini, mana donaturnya. Tapi ketika kita lakukan firman saja. Kenapa kau tidak percaya firman? Firman ini ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, 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 amin. Wih, penginjilan dalam doa tadi saya baru lakukan. Yes. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merasa terberkati dan tersembuhkan lewat apa yang kita dengar baru saja? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada satu pujian, saya mau saudara-saudara dengar. Kalau jadi berkat bisa dibawakan bersama-sama. Lalu setelahnya kita akan mendoakan berkat untuk air minum. Seperti kata kitab Mazmur tadi, pujian ini dengan syair, kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tuhan memberkati pujian ini, selalu bagikan jadi berkat penguatan bagi orang lain. Dekat layarnya, makasih, bless you, thank you, bless you. Lucu banget, terima kasih. Iya, habis ini kita akan doakan air minum masing-masing ya. Dengarkan pujian ini. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah padamu dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Sungguh nyata semua kebaikan. Siapa yang terberkati? Saya. Silakan dibagikan, silakan di-tap layarnya, silakan di-share kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan ini.
Jangan pelit lagi ya. Ada yang pelit kekurangan melulu, tapi ada yang suka berbagi. Semakin berlimpah berkat Tuhan. Yeay. Yeay. Kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Yes. Yes. Inilah syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sungguh nyata pekerjaan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya mau sampaikan bahwa air doa yang saudara saya doakan setiap pagi, ya, itu akan besar manfaatnya kalau engkau minum dengan percaya atau engkau kasih kepada orang lain dengan cuma-cuma. Dan saya beritahu akan hilang manfaatnya kalau terjadi transaksi atau jual beli atau alasan minta ongkos kirim atau apa saja, hilang manfaatnya. Karena pekerjaan Tuhan bagi saya itu tidak ada urusan dengan UUD, tidak ada urusan dengan ujung-ujung dana, tidak ada sama sekali. Harus tulus dan atas dasar belas kasihan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita angkatlah air minum yang akan kita doakan. Glory to God, glory to God, glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Air di tangan Bapak Ibu sekalian diberkati, 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 diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat kesehatan dan kesembuhan di tubuhmu maupun tubuh orang yang engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya kesaksian pelayanan air doa ini besarnya manfaatnya untuk kesehatan saya. Setiap subuh pagi bangun doa dan melayani seperti ini bukanlah hal yang gampang kalau kita tidak dilatih sama Tuhan. Dan puji syukur, sekalipun berapa tahun lalu saya terserang COVID, terinfeksi COVID, saya bisa tetap melayani. Saudara ada sampai hari ini dengan ya mungkin seabad-abad pergumulan, tapi toh kita masih ada sampai hari ini. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Ini pelayanan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, jangan berhenti di saudara. Bagikan, share. Tolong di subscribe
channel YouTube Pastor Andi Simon TV ya, menuju 1 juta subscriber. Ya, senang saya kalau misalnya nanti 1 juta subscriber dapat penghargaan gold bottom dari YouTube. Ya, terima kasih. Itu semua hanya duniawi, tapi paling tidak menjadi penyemangat ya orang-orang melihat kesaksian di link channel atau medsos ini. Puji Tuhan. Baik, saya sapa-sapa sebentar ya sebelum saya akan tutup dengan doa mohon berkat dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau bisa sampai selesai doa berkat supaya sama-sama kita dapat berkat komplit satu paket dari Tuhan Yesus. Di setiap hari yang baru, banyak kesaksian juga, perlindungan Tuhan nyata. Ya, halo Peranti Bukit, terima kasih, terberkati banget ya. Menyapa Opun Carlos Sihite, menyapa keluarga Bapak Hendra, keluarga Bapak Yulianto, Bapak Yang Effendi, Ibu Heni anaknya, puji Tuhan. Bapak Melki Pangemanan, Ibu Jen Rumopa, puji Tuhan. Cece Cingsiu, Ibu Inge, Ibu Sri Purmini, puji Tuhan ya. Halo Kakak Chelsea, bless you, Manado, Ridwan Simanjuntak, Kadro Pasaribu, Cindy Wijaya, Ciara. Engkau sudah menjadi berkat banget untuk pelayanan ini. Halo semuanya, Berio Silaban, Joni, Pardede, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih sambil dibaca komentarnya, sambil saudara juga membagikan. Wah, tap-tap airnya udah menuju 2 juta like. Wih, keren banget. Terima kasih Priska Tampu Bolong, ya, puji Tuhan. Saya menyapa Ibu Maudi, Ailiang, Oma Liang, dan oma-oma yang lain, Ibu Popi, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menyapa warga yang ada di Kupang NTT, puji Tuhan, ya. Doakan tahun ini Pastor melangkah memberkati Kupang NTT ya tahun ini. Halo Tiara Nenggolang Horas, ya banyak juga yang mengundang untuk sampai di Medan, sekalipun Pastor sudah ke Tanoh Batak di Samosir, banyak meminta ke Medan. Terima kasih ya, nanti dalam berkat Tuhan kalau Pastor ada mau ke Medan akan diinfo, puji Tuhan. Jakarta, mana suara Jakarta? Jakarta sama Bandung itu satu paket nanti. Kalau Pastor ada di Jakarta, mau naik kereta ke Bandung, lalu pulang. Iya, jadi satu paket ya. Mana suara yang di Semarang? Satu paket juga itu nanti. Semarang itu masuk Jawa Tengah, puji Tuhan. Halo Depok menyapa. Wah, thank you Ciara, bless you. Ada yang menyapa dari Malaysia, Yakuhimo, Jakarta, Toraja, Bekasi, Kalteng. Wah, terima kasih. Sapa aku dong dari Jakarta, Pastor. Iya, puji Tuhan disapa dari Jakarta, namanya udah kelewatan tadi. Iya, puji Tuhan, udah banyak request Pastor, please doa berkatnya dong, udah mau kerja. Iya. Udah,
Sampai udah. Sekarang kita mau masuk aktivitas ya. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Bapakku di surga, saya mohonkan berkat daripadamu dong Bapak. Berkatilah kami semua. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, tangan terangkat, diberkatilah engkau sekalian. Masuklah hari kerja, hari melayani, hari yang baru ini dengan berkat, perlindungan, pertolongan, kesehatan dari Tuhan Yesus. Untuk engkau, keluargamu, pekerjaan, karir, studi, dan pelayananmu. Semua kita diproteksi oleh darah Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Damai sejahtera di hatimu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berakhirlah doa berkat ini untuk hari ini. Masuklah di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide. Hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita selalu dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sayang banget sama kita semuanya. Bless you. Dadah. Close ya. Yeay. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.